Yesus Kristus datang sebagai korban penebus dosa. Kristus sebagai firman Allah dari Allah yang maha suci itu tidak punya dosa. Maka dialah yang dapat mengalahkan dosa. Kalau manusia dicengkeram oleh kematian, yang bisa melepaskan dari kematian adalah dia yang tidak bisa mati. Kristus sebagai firman Allah yang bersifat Allah, tidak ada kematian dalam dirinya. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan iblis dan antek-anteknya untuk melepaskan manusia dari kuasa mereka. Salam God Lover, dengan senang hati saya Pendeta Heru Tribudianto kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog rohani yang terbuka, mendalam, dan penuh kasih. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat penting, bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi juga banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara Muslim. Siapakah Yesus sampai bisa menebus dosa semua manusia? Mengapa manusia butuh penebusan? Mengapa harus melalui salib dan kematian? Dan siapa sebenarnya Yesus sehingga dia satu-satunya yang bisa melakukan itu semua? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita kedatangan narasumber luar biasa, yaitu Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro, seorang mantan Muslim kini adalah pemimpin tertinggi Gereja Ortodok Indonesia. Beliau menyelesaikan studi teologi di The Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Boston, Amerika Serikat. Tapi sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali Engkau memberi kami satu kesempatan istimewa untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang penting dalam iman kami. Saat ini kami mohon penyertaan-Mu dan memberikan hikmat cara khusus kepada Romo Daniel supaya pemaparannya, penjelasannya sungguh-sungguh bisa memberi pencerahan kepada kami semua yang menonton acara ini. Pimpin dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin mereka juga bertanya soal topik kita hari ini. Dan kalau belum subscribe, sekarang saatnya klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode penting lainnya. Oke, mari kita mulai. Romo, kenapa dosa manusia itu harus ditebus? Ini kan satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Iya. Baik, saya mau koreksi dulu istilah. Bukan dosa manusia harus ditebus, tapi manusia harus ditebus dari dosa. Yang ditebus bukan dosanya. Manusianya? Manusianya. Oh iya, bagaimana Romo? Ya, coba kita baca dulu dari Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual ini artinya tergadai. Kalau kita terjual di bawah dosa, tergadai di bawah dosa, berarti kita harus direbut dari dosa itu. Nah, merebut dari dosa itulah menebus dari dosa itu. Jadi mirip pegadaian sekarang dong. Betul, jadi betul. digadekan harus ditebus. Kalau enggak barangnya di situ terus ya. Terus gitu loh. Jadi bukan dosa yang ditebus. Karena dosa itu yang menjadi pemilik kita akibat kita diterjual tadi kok. Jadi kita manusianya yang ditebus dari dosa itu. Nah, kenapa manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri, Romo, dan harus ditebus? Ya, kalau kita mempunyai barang kita jual, itu kita tebus di gaden, bisakah barang itu menebus dirinya sendiri? Kita misalnya menggadaikan cincin emas ke gaden, apakah cincinnya bisa menebus dirinya sendiri dari pegadaian?
Enggak kan? Yang menebus adalah yang memiliki Yang cincin memiliki, itu. iya. Baru bisa dilepaskan, dan untuk menebus harus ada bayarannya. Agar barang itu bisa dilepaskan oleh pegadaian. Jadi 2 poin penting nih ya, Romo Iya. ya. Jadi manusia tidak bisa menebus dirinya, dan yang kedua, yang bisa menebus pemiliknya. Pemilik manusia Iya, itu. Ya, gitu ya. iya gitu. Oke. Lalu apa maksudnya? Kan ada satu istilah ini, dosa manusia diwariskan. Dan ini sering membuat kebingungan sebagian orang Kristen dan orang yang non-Kristen. Ini memakai ini untuk mengguncangkan iman orang Kristen. Sebenarnya itu adalah istilah dari teologi Barat. Dosa warisan. Kalau teologi Timur enggak begitu. Kita tidak mewarisi dosanya Adam. Adam yang berdosa, ya dia yang bertanggung jawab atas dosa itu. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa? Adam. Nah, dengan masuknya dosa itu maka teruskan, Dan oleh dosa itu juga maka maut. masuklah maut itu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak mewarisi dosanya Adam itu. Karena Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kalau yang Adam jatuh dalam dosa, ya dia harus memikul dosanya sendiri. Kenapa kita yang tidak kenal sama Adam, kita keturunannya yang ribuan tahun jaraknya, harus memikul dosanya Adam? Tidak adil itu. Nah, kita baca juga dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, kalau anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya, lah kita ini loh, udah jauh jaraknya dari Adam, kok kita harus menanggung itu, logikanya di mana? Nah, kalau gitu, berarti tidak ada dosa warisan, bukan itu. Memang dosa warisan dalam pengertian kita yang menanggung dosanya Adam itu tidak ada. Tetapi kita menanggung akibat dosanya Adam. Konsekuensi dari dosa Adam yang itu berdosa, ya. Bukan dosanya itu sendiri. Dosanya kalau yang ini ya, Iya. bukan orangnya ya. Jadi contohnya gini, ada seorang koruptor. Akhirnya dia tertangkap oleh KPK. Yang dihukum siapa? Si koruptor. Anak istrinya dihukum enggak? Ya enggak ikut kok. Tapi ada dampaknya enggak pada mereka? Ya ada. Setelah dia ditangkap, dia dimiskinkan. Sehingga enggak punya apa-apa sama sekali. Mobil pun enggak punya, rumah pun enggak punya. Dan efeknya, dampaknya pada istrinya, karena dia di penjara enggak bisa memberi uang, istrinya harus kerja keras untuk dapat makan. Betul nggak? Iya. Istrinya tidak lagi bisa beli alat-alat untuk rias diri, untuk berpakaian yang mewah-mewah. Bisa nggak? Anaknya yang tadinya dikuliahkan di luar negeri harus ditarik ke rumah, nggak bisa sekolah. Ada efeknya, ada dampaknya, tapi bukan karena dia menanggung dosanya bapaknya, karena dia tidak masuk penjara. Tetapi dia menanggung efek dari dosa-dosa bapaknya. Nah, di dalam gereja timur ditekankan itu. Kalau dosanya Adam ya kita tidak menanggung. Tetapi efek dari perbuatan dosanya Adam itu kita terkena. Apa perkenaannya? Kita kehilangan hidup kekal. Kita tidak lagi tinggal di Firdaus dengan Allah. Kita diusir keluar dari Firdaus. Sehingga kita tidak mempunyai hidup kekal itu lagi. Inilah dampak daripada dosanya Adam itu, kejatuhan Adam itu pada anak cucunya. Jadi kita kena dampak
dari dosa nenek moyang. Jadi konsekuensi buruk dari Iya, daripada dosa mereka ya. tapi yang dihukum hanya Adam sendiri, kita tidak usah dihukum karena itu. Masing-masing ya harus Iya, mempertanggungjawabkan. iya. Tapi efeknya akhirnya kita kehilangan hidup kekal itu. Coba kita baca lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa di sini bukan hanya sekedar pelanggaran pada hukum moral. Dosa yang dimaksud itu dari kata hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Jadi kalau kata hamartia itu berasal dari istilah yang digunakan dalam olahraga panahan di zaman abad pertama di daerah Timur Tengah sana, daerah Romawi sana. Jadi kalau orang olahraga panahan, dimaksudkan adalah ujung mata panah itu mengenai sasaran. Ketika ujung mata panah itu tidak kena sasaran, meleset ke belakang, itulah namanya hamartia. Nah, akibat ketidaktaatannya pada Allah, maka Adam meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya agar Adam tadinya diciptakan menurut gambar Allah untuk mencapai rupa Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Langsung ke 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Iya, jadi waktu diciptakan rencananya adalah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, tapi pada waktu ciptaannya baru sampai pada gambar. Rupanya belum sampai. Nah, gambar itu gimana? Kalau saya punya foto wajah saya, lalu saya letakkan di sebelah foto itu di lebah wajah yang asli, di sebelah wajah yang asli. Mana yang gambar dan mana yang rupa? Di antara duanya ini. Foto, wajah yang asli. Mana yang gambar? Gambar berarti fotonya ya. Foto. Ya. Jadi kita diciptakan menurut gambar, artinya kita diciptakan memiliki refleksi sifat-sifatnya Allah. Merefleksikan Sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah itu kasih, kita bisa mengasihi kalau kita mau. Ya kan? Kalau Allah itu adil, kita bisa merefleksikan keadilan Allah kalau kita mau. Kalau Allah itu maha dermawan, kita bisa bersifat dermawan kalau kita mau. Nah itu kita diberi kemampuan untuk menyatakan sifat-sifat moralnya Allah di dalam kita. Itulah artinya dikitakan sebagai gambar. Tapi juga diciptakan sebagai gambar itu artinya, menurut gambar itu artinya adalah bahwa pola kemanusiaan kita itu adalah gambar itu tadi. Nah gambar ini siapa? Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Farsang sabda itulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita diciptakan dengan pola yang ada pada sang sabda ini. Jadi Kristus itu setelah jadi manusia, namanya gelarnya Kristus, itu adalah menjadi pola kemanusiaan kita. Oleh karena itu Bapak Gereja Justinus Martir mengatakan bahwa setiap jiwanya manusia itu diciptakan dengan jiwa Kristen pada esensinya. Karena setiap jiwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu adalah Kristus. Dan ketika orang itu tidak percaya kepada Kristus dan tidak menyatu dengan Kristus, orang itu anjlok dari rel kemanusiaannya. Dia tidak pada rel kemanusiaan yang sesungguhnya. Nah itu keadaannya. Oleh karena itu, ketika manusia itu masih dalam keadaan belum jatuh, dalam keadaan naturalnya waktu diciptakan, segala sesuatu yang dilakukan adalah menggambarkan kodrat sang sabda itu.
Kalau dalam Sang Sabda itu tidak ada dosa, maka manusia pada waktu awalnya tidak harus memilih dalam dirinya. Ini baik atau tidak. Tidak harus ada pilihan. Karena apa saja yang dilakukan otomatis merefleksikan sifatnya Sang Sabda. Dia mulai ada pilihan untuk baik atau jahat setelah memberontak melalui makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga akhirnya orang harus mengalami itu melalui pengalamannya. Pengalaman ketidaktaatan. Oleh karena itu, ketika manusia itu diciptakan dalam gambar Allah itu, tujuannya adalah manusia dalam ketaatan pelan-pelan naik, meningkat mencapai rupa Allah. Nah, rupa Allah itu gimana? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuannya. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah artinya mencapai derajat menurut rupa Allah. Nah, kalau menurut gambar itu hanya merefleksikan saja, menurut rupa artinya sudah ikut ambil bagian di situ dalam kodratnya Allah. Tapi karena gambar itu tingkat yang sedikit lebih rendah dari rupa, maka untuk naik kelas dari gambar menjadi rupa, manusia ada ujian. Sama seperti anak sekolah. Untuk naik tingkat dia harus ada ujian. Adam juga mendapat ujian. Ujiannya adalah ujian ketaatan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak mati. Nah, tidak mati inilah akhirnya hidup kekal. Hidup kekal inilah artinya ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ternyata manusia memberontak. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi dua-duanya akhirnya memberontak. Nah, karena suami itu seharusnya yang menjadi kepala dari istri, maka ketika terjadi pemberontakan dua-duanya, pemberontakan itu ditimpakan pada suaminya sebagai yang bertanggung jawab. Kenapa tidak langsung gedebuk mati? Enggak. Tetapi rohnya telah dirembesi benih kematian itu, yang nanti menyebabkan dia bisa mati. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi benih debu. kematian sudah masuk pada dirinya manusia. Sehingga manusia dalam rohnya sudah berada dalam status mati akibat dosa ini. Kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita mati akibat dosa, akibat pemberontakan tadi, tapi kematiannya kematian dalam
rohnya dulu, artinya roh ini tidak bisa lagi mensuplai kehidupan pada tubuh, sehingga tubuh itu makin lama makin menjadi tua, rusak dan mati. Jadi kematian mengarah pada tidak hanya secara fisik ya, tapi secara rohani juga ya. Nah inilah artinya manusia mengalami efek dari dosanya Adam. Dosanya nenek moyang. Bukannya manusia itu mewarisi dosa itu sendiri. Dosa itu ya Adam yang bertanggung jawab, tapi efeknya diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah adil orang dihukum karena dosa nenek moyangnya? Bukan dihukum karena dosa nenek moyangnya, ya adil lah. Manusia dihukum akibat dia sekarang dirinya ikut menjadi menyeleweng kodratnya dari kodrat asli yang diberikan pada nenek moyangnya, dia jadi ikut berdosa juga, menjalankan dosa yang sama seperti yang dilakukan Adam. Oleh karena itu kita menjadi orang yang gampang memberontak daripada taat. Berarti ke arah sifatnya selain efek fisiknya ya tadi macam-macam penderitaan dialami, tetapi juga memang sifat keberdosaannya itu yang sebenarnya yang diwariskan. Diwariskan itu. Iya. Jadi Allah adil, Allah tidak membuat apa-apa yang tidak dilakukan manusia kok. Kalau sifatnya sangat bisa dimaklumi ya, karena kita sendiri ya, saya punya anak saya mewarisi sifat saya, ya, tentu kan secara genetik kan, ya, dan tidak hanya sifat baik saya, sifat buruk saya juga ada di anak saya. Betul, itu bisa diterima ya, itu bisa diterima. Sebenarnya dosa manusia diwariskan lebih banyak konteksnya sebenarnya seperti itu kalau ada istilah itu muncul ya. Oke, kalau begitu tadi kan Romo sudah jelaskan tidak bisa nih manusia menebus dosanya sendiri ini karena memang sudah kondisi seperti itu. Tapi kan kita percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Mengapa tidak langsung diampuni saja tanpa ada korban penebusan? Masalahnya orang yang mempercayai pertanyaan ini adalah orang yang tidak percaya ada sesuatu yang rusak dalam diri manusia. Hanya fokus pada ini perbuatan berdosa. Perbuatan yang melanggar. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwa ada yang satu yang tidak beres dalam diri manusia ini. Apa yang tidak beres tadi? Manusia di bawah kuasa dosa. Apalagi manusia di bawah kuasa iblis, karena yang menipu adalah iblis. Dan ketiga, manusia di bawah kuasa kematian. Nah, tiga hal ini yang membuat manusia akhirnya kalau rohnya keluar, karena dia sudah dalam keadaan mati rohnya ini, dalam arti sudah tidak memiliki hidup ilahi lagi, maka dia tidak bisa menyatu dengan Allah. Dan manusia sudah berada di terkaman iblis. Kalau mati kemana dia? Ya di bawah kungkunan iblis. Dan rohnya sudah dalam roh keadaan mati, padahal Allah itu Allah yang hidup. Roh yang mati tidak bisa menyatu dengan roh yang hidup. Nah ini harus dipulihkan manusia ini. Harus dilepaskan dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Nah kalau Allah hanya mengampuni saja, ya bisa saja Allah menunjukkan kasihnya, tapi Allah tidak menunjukkan keadilannya. Karena kalau kasih, dosa segede gunung pun harus diampuni, itu kasih. Tapi kalau adil, dosa sebesar debu pun masuk ke dalam liang semut harus dikejar untuk dihukum. Nah, kalau hanya mengampuni saja tanpa mengadili, Allah tidak sempurna. Karena salah satu sifatnya dikorbankan. Oleh karena itu, pengampunan itu harus disertai dengan pemulihan. Dan itu digambarkan dengan Matius 9. Matius pasal yang ke-9 ayat 1 lah sampai dengan ayat yang ke-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Terus? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, enak ngomong kamu saya ampuni, saya maafkan. Tapi memulihkan bisa nggak? Jadi dosa itu bukan hanya sekedar pengampunan, tapi pemulihan. Bangun, berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Nah, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu gelar Yesus sebagai Mesias, berkuasa mengampuni dosa. Buktinya? Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ini buktinya. Dia disuruh bangun, dia dipulihkan. Jadi pengampunan dosa itu bukan sekedar mengampuni, oh ya saya ampuni. Enggak, harus ada pemulihan. Pemulihan itulah penebusan. Pemulihan dari keadaan sakit kepada keadaan sehat. Nah, sakit kita itulah sakit dosa. Sehat kita ini setelah kita dibebaskan dari dosa. Jadi dipulihkan sebagai pribadi yang utuh tadi. Utuh, supaya bisa mencapai lagi tujuan untuk bisa mencapai titik pada derajat menurut rupa Allah. Terus kan? Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Terus? Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Jadi dengan demikian dibuktikan Yesus datang itu mengampuni bukan hanya sekedar mengatakan saya maafkan engkau. Bukan, semua orang bisa melakukan itu. Bukti bahwa pengampunan terjadi adalah bahwa manusia itu dipulihkan kodratnya kepada kodrat yang sehat. Sehat seutuhnya ya, tidak Sehat hanya seutuhnya, secara fisik ya. Ya. Jadi kalau begitu mengapa tidak langsung mengampuni saja tanpa korban? Nah, cara Yesus mengampuni untuk memulihkan kita, kalau dalam contoh itu tadi langsung dipulihkan. Tapi di dalam dia membebaskan kita harus ada korban. Mengapa ada korban? Allah punya dua sifat yang kelihatannya saling tabrakan. Sifat adil dan sifat kasih. Sifat adil menghendaki setiap dosa yang paling kecil pun harus dihukum. Sifat kasih menghendaki dosa yang paling segede gunung pun besarnya harus diampuni. Dan ini tidak mungkin berjalan dua-duanya. Maka harus ada sarana, harus ada alat. Alat itu namanya kurban. Kurban itu bahasa Arab yang berasal dari bahasa Ibrani, kurban juga yang berasal dari kata karab. Karab itu alat untuk mendekatkan. Dalam bahasa Indonesia menjadi karib. Sahabat karib artinya? Sahabat dekat. Ya. Maka perlu ada sarana untuk mendekatkan keterpisahan manusia dengan Allah akibat dosa itu, dan syarat untuk mendekatkan itu adalah kurban. Kok bisa kurban? Ya, kalau kita lihat di dalam upacara pengampunan dosa, kita baca dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Jadi pada waktu ada upacara ini, pendamaian ini, ada kambing domba. Dan orang yang membawa kambing domba itu menghadapkan itu ke hadirat Allah, diterima oleh imam. Imam menumpangkan kedua tangannya ke atas kepala kambing domba itu. Lambang dosanya orang yang berdosa itu ditimpakan kepada binatang ini. Sehingga si binatang itu menjadi wakil daripada si manusia berdosa ini. Terutama wakil dari dosanya. Akhirnya binatang ini disembelih. Dengan demikian, dengan binatang ini disembelih, maka dosa si manusia yang berdosa ini telah dihukum oleh Allah, diwakilkan kepada domba yang sekarang menanggung dosanya orang berdosa ini. Sehingga orang yang berdosa tidak lagi harus dihukum. Karena apa?
pengadilan Allah telah dijalankan di dalam binatang ini, sehingga kasih-Nya Allah diberikan kepada orang yang berdosa. Dengan demikian, masalah keadilan dan kasih Allah ini tidak terjadi konflik. Demikianlah melalui korban ini, maka dosa manusia diselesaikan dan pengampunan Allah diberikan. Yesus Kristus datang menggenapi simbol daripada binatang itu sebagai korban penebus dosa. Coba kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya menjadi hamba dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya untuk menjadi korban. Dengan demikian Yesus mengambil kemanusiaan kita dari perutnya Bunda Maria. Dan kemanusiaan kita ini akhirnya digunakan untuk menghukum dosa yang ada pada kemanusiaan. Dengan jalan apa? Dengan jalan, kalau tadinya dosa itu akibat ketidaktaatan, maka tubuh kitanya yang dipakai oleh Yesus itu dijadikan untuk taat di kayu salib. Dengan demikian tubuh Kristus ini di atas kayu salib menghukum dosa, yaitu menghukum ketidaktaatan yang ada di dalam diri kemanusiaan yang dikenakannya itu. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, melalui inkarnasinya, Ia telah merendahkan dirinya untuk melawan kecongkakan manusia dalam melawan Allah, maka dilawan melalui kerendahan dirinya. Dan taat sampai mati. Untuk melawan ketidaktaatan manusia, waktu di Taman Eden. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dengan matinya di kayu salib itulah tindakan ketaatan, dan itu mengalahkan ketidaktaatan. Dengan demikian melalui tubuh yang disalib, dosa itu telah dihukum dalam dagingnya Yesus. Kita baca Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat tidak mungkin melakukan apa? Melakukan untuk manusia itu bisa taat kepada kehendaknya. Kenapa? Di dalam manusia itu ada kekuatan daging yang bertentangan dengan hukum Taurat tadi. Apa itu? Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah isinya daging. Bertentangan nggak dengan hukum Taurat? Hukum Taurat mengatakan jangan berzina, isinya daging adalah percaulan. Hukum Taurat mengatakan jangan menyembah berhala, isinya daging adalah penyembahan berhala. Jadi kalau begitu, karena dalam diri manusia ini sudah dikuasai oleh sifat daging. Untuk taat pada hukum Taurat tidak bisa, dan hukum Taurat tidak bisa mengubah hati manusia itu untuk sesuai dengan isinya. Jadi hukum Taurat tidak mampu untuk membenahi manusia sejauh itu isinya hanya hukum. Lanjutkan, Roma 8 ayat 3 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, hukum Tauratnya tak berdaya karena dalam diri manusia ada sifat daging. Telah dilakukan oleh Allah. Nah, ini Allah yang melakukan. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Artinya dengan jalan inkarnasi, firman jadi manusia. Terus? Yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ya, jadi dia serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Gimana daging yang bisa dikuasai dosa itu? Bisa mati. Maka firman Allah itu harus memiliki tubuh manusia yang bisa mati supaya menjadi seperti daging yang berdosa. Ini dilakukan untuk mengalahkan dosa.
yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Nah, terus bagaimana dengan karena dosa? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Gimana di dalam daging dia menjatuhkan hukuman dosa? Dengan taat tadi. Dagingnya dibuat taat sehingga kodrat ketidaktaatan itu dihancurkan di situ. Itulah sebabnya tidak bisa pengampunan itu dilakukan hanya sekedar mengampuni, sebab ini termasuk di dalamnya adalah pemulihan kodrat manusia, penebusan dari kuasa dosa tadi. Jadi penebusan Yesus di atas kayu salib itu sudah memenuhi keadilan Allah sekaligus kasihnya gitu. Ya betul, betul. Ya, karena apa? Dia bangkit kan tadinya akhirnya. Ya. Nggak cukup ya Romo, untuk orang hanya bertobat, berbuat amal Ya enggak bisa. gitu, nggak bisa. Enggak bisa, gimana? Emangnya kalau kamu bertobat, kodratmu yang mati itu bisa hilang. Ya kan? Kodrat yang telah mati tadi loh. Kodrat berada di dalam kuasa dosa tadi loh. Bisa hilang. Enggak. Kalau kita lihat ya berbagai macam kepercayaan ya dan berbagai agama gitu ya, termasuk misalnya Islam, kan diajarkan cukup bertobat langsung kepada Allah. Kenapa dalam Kristen perlu penebusan? Ya, karena di dalam Islam tidak ada konsep kejatuhan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa itu hanya terpeleset saja. Kalau kita kan enggak. Ya. Ketika Adam itu memberontak terhadap Allah, dia kehilangan hidup kekal, dia kehilangan persatuannya dengan Allah, dia berada di bawah kuasa kematian. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan orang harus dilepaskan dari ketercengkeramannya itu. Kalau manusia dicengkeram oleh kematian, yang bisa melepaskan dari kematian adalah dia yang tidak bisa mati. Kristus sebagai firman Allah yang bersifat Allah, tidak ada kematian dalam dirinya. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Stop. Oleh karena itu, karena dia satunya yang tidak takluk pada maut, dialah yang dapat mengalahkan kematian. Manusia tidak bisa. Kristus sebagai firman Allah dari Allah yang maha suci itu tidak punya dosa. Maka dialah yang dapat mengalahkan dosa. Karena dia tidak punya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena dalam dia tidak ada dosa, maka dia menghancurkan dosa. Kalau selagi manusia masih bisa berbuat dosa, dosa sekecil apapun dia tetap orang berdosa. Kalau dia orang berdosa, dia tidak dapat melepaskan dosa. Dosanya sendiri tidak bisa, apalagi dosa orang lain. Maka Kristus dengan kematiannya, melalui ketaatannya di atas salib, dia melepaskan dirinya dari dosa dan dagingnya dari kuasa dosa itu. Jadi perbuatan sebaik apapun yang dilakukan manusia karena dia tidak mungkin bisa memenuhi standar keadilan Allah. Iya, tidak mungkin. Harus pribadi yang tanpa dosa. Ya, sementara pribadi ada yang manusia tanpa yang dosa nggak berdosa. dan pribadi yang tidak bisa mati. Iya. Yang pada dasarnya tidak bisa mati. Dan nggak ada manusia seperti itu Tidak ya. ada, oleh karena harus firman Allah jadi Manusia. Iya. Dan juga setelah dia mati, dia berada di bawah kuasa iblis. Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali dia yang menciptakan iblis itu. Dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, termasuk malaikat yang akhirnya sebagian jadi iblis itu. Maka kalau begitu hanya Kristus yang dapat mengalahkan iblis, sebab iblis diciptakan oleh firman ini. Kita baca dari Kolose pasal yang ke-1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dialah, di dalam firman itu yang setelah jadi manusia namanya Yesus ini. Telah diciptakan segala sesuatu, terus? Yang ada di sorga. Yang ada di surga. Dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi Kristuslah pencipta dari segala makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa. Nah, inilah makhluk-makhluk, jenjang dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu. Yang disebut singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Kau tahu? Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti kalau gitu yang disebut singgasana, pemerintah dan macam-macam itu tadi adalah jenjang-jenjang di dalam alam yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah alam malaikat. Tapi sebagian dari malaikat itu dipimpin oleh Lucifer jatuh dalam dosa. Jadi jenjangnya tetap tapi sifatnya yang berubah. Jadi makhluk jahat. Oleh karena itu yang dapat mengalahkan makhluk-makhluk ini ya dia yang menciptakan mereka. Firman Allah itu. Itulah sebabnya hanya Kristus yang dapat mengalahkan iblis dan antek-anteknya untuk melepaskan manusia dari kuasa mereka. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi kita ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia sang firman itu juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan mereka melalui inkarnasinya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan manusia, artinya dia manusia sempurna seperti kita. Ya kalau dalam istilah yang sering kita katakan, dia manusia 100%. Sepenuhnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya oleh kematiannya. Supaya bisa mati. Kalau dia tidak berwujud manusia, bagaimana bisa mati? Sebagai roh Allah, firman Allah yang bersifat roh, ya tidak bisa mati. Maka harus dia menjadi manusia, memiliki kodrat yang sama dengan manusia, supaya dia mati. Untuk apa dia mati? Supaya oleh kematiannya apa? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Melalui kematiannya lah dia memusnahkan iblis. Mengapa? Karena iblis yang berkuasa atas maut. Berarti ketika Yesus mati, seolah-olah dia dicengkeram oleh iblis. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan iblis tidak bisa meregam dia untuk tetap tinggal dalam maut. Berarti iblis dikalahkan. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, dengan demikian dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, lalu kematian itu sendiri dikalahkan melalui kebangkitannya. Kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti dia mengalahkan maut itu. Jadi dosa, iblis dan maut hanya dikalahkan oleh Yesus melalui penyalipannya, melalui penguburannya, dan melalui kebangkitannya. Tanpa ini tidak ada itu semua dikalahkan. Jadi penebusan yang utuh, yang utuh dan sempurna. Iya. Tapi ada satu pemikiran, kadang-kadang ini orang bertanya ini Romo, mengapa penebusan dosa itu harus melalui penyalipan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan darah, kematian, kekejaman seperti itu? Bukankah sebenarnya Allah bisa mengampuni dengan cara yang lebih lembut, yang lebih spiritual? Loh ya tidak bisa, kematian itu keras kok. Iblis itu keras kok. Pemberontakan terhadap Allah itu perlawanan yang keras terhadap Allah. Ya caranya merebut ya dengan kekerasan seperti itu. Karena hanya dengan kematian itulah kematian dikalahkan. Melalui kebangkitan. Hanya dengan ketaatan yang total melalui kekerasan terhadap tubuh itulah maka ketidaktaatan itu dapat dikalahkan. Itu masalahnya. Dan ketaatan dari orang yang benar-benar memang nggak punya dosa sama sekali, ya. Yang sempurna ya. Iya, sempurna. Kalau ketaatan manusia kan nggak sempurna ya. Enggak. Ya itulah masalahnya. Romo, mengapa harus Yesus yang menebus dosa manusia, bukan para nabi? Kenapa? Kalau para nabi kan manusia biasa. Yesus kan firman-Nya Allah yang jadi manusia. Karena dia firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan Allah itu menciptakan kita melalui firman-Nya itu. Maka kalau ada rusaknya kita yang dapat mengembalikan kita, ya firman itu. Kalau saya punya baju, kalau rusak siapa yang bisa membenahi? Tukang batu.
Tukang masak. Ya enggak, ya tukang jahit gitu loh. Ya kan? Padahal Allah menciptakan kita melalui siapa? Melalui firman. Maka kalau ada kerusakan kita yang bisa membenahi kembali siapa? Ya firman itu. Kalau nabi kan manusia biasa yang dipilih Allah. Kalau firman kan enggak. Firman itu adalah bersifat Allah. Maka hanya dia yang dapat melakukan. Berarti itu alasannya sangat jelas sekali ya. Iya. Hanya Yesus yang layak dan mampu menebus dosa manusia. Iya. Lalu kalau kaitannya dengan kenapa Yesus kemudian disebut Tuhan? Masa Tuhan bisa mati? Nah inilah pengertiannya. Dalam Islam Tuhan dan Allah itu sama saja. Dalam Kristen enggak. Allah itu sebutan untuk Sang Bapa. Tuhan itu sebutan untuk Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Siapa yang Tuhan? Yesus. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, Siapa yang membangkitkan Tuhan yang mati ini? Allah. Berarti kalau gitu menurut ayat ini Allah dan Tuhan artinya sama enggak? Tuhan yang mati, Allah yang membangkitkan. Karena Tuhan itu artinya Yesus. Jadi kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab dibedakan. Dan ini jelas dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah itu artinya sama, ayat ini tidak masuk akal ini kalimat ini. Allah yang membangkitkan Tuhan, bukan Allah yang membangkitkan Allah, bukan. Bapa yang membangkitkan Yesus. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Jadi satu Allah itu siapa? Bapa. yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu Allah saja siapa? Bapa. Satu Tuhan saja siapa? Yesus. Dan siapa yang menjadikan Yesus ini Tuhan? Bapa ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, kalau gitu apa bedanya arti Allah dan arti Tuhan? Tuhan adalah gelar yang diberikan Allah kepada firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia menjadi Al-Masih, menjadi Hamasyah, menjadi Mesias anak Daud. Dan ketika dia menjadi Mesias anak Daud, sekaligus dia menjadi juru selamat dengan jalan mati di kayu salib tadi dan bangkit. Jadi Tuhan itu gelar ya. Gelar yang diberikan Alkitab ya. Diberikan oleh Allah kepada Yesus sebagai Mesias yang telah dimuliakan. Karena ketika dia bangkit dan dimuliakan itu dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan Kalau di bumi." kepadaku telah diberikan berarti ada yang memberikan. Betul? Iya, betul. Siapa yang memberikan? Sang Bapa. Diberikan apa kepada Yesus? Segala kuasa. Orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Orang yang punya segala kuasa namanya apa? Maha Penguasa. Makanya di dalam Wahyu 19 ayat 16 dia disebut, Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja Nah, dan itu. Tuan di atas segala Tuan. ya Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan tadi. Nah kalau gitu apa Yesus bukan Allah? Loh, kalau yang kita lihat aslinya sebagai firman, ya Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi mengapa kita tidak sebut Allah begitu saja? Karena nanti keliru dengan Sang Bapa itu siapa? Tapi dalam keadaannya sebagai Mesias yang telah dimuliakan menjadi Raja keturunan Daud yang duduk di sebelah kanan Bapa, gelar itulah gelar Tuhan tadi. Jadi kalau gitu ketika Yesus mati, yang mati siapa? Allah mati? Enggak. Sebab Allah tidak bisa mati. Yang mati adalah, yang mengalami kematian adalah pribadi dari firman Allah yang kekal itu mengalami kematiannya melalui kodrat kemanusiaannya.
Sementara kodrat keilahiannya tidak mengalami mati, sebab kalau kodrat keilahiannya bisa mengalami mati, dia tidak bisa membangkitkan tubuhnya ini. Makanya kodrat keilahiannya tidak mati, makanya Yesus itu mati tanpa mati, gitu loh, kalau bisa dapat dikatakan begitu. Karena itu dia dapat membangkitkan dirinya sendiri, sebab di dalam dirinya masih tetap ada sifat kodrat kealahan itu yang dapat membangkitkan kodrat kemanusiaannya yang mengalami mati. Ini kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawa artinya mati. Menerima kembali artinya hidup. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa Yesus dari Yesus. Bukan malaikat, bukan setan, bukan Allah, bukan dosa. Kalau kita mati, siapa yang mengambil? Ya dosa, upah dosa adalah maut. Makanya dalam ajaran Kristus tidak ada malaikat pencabut nyawa, itu tidak ada. Karena kita mati bukan karena Allah mengendaki mati, dari awalnya Allah mengendaki kita hidup kekal kok. Maka tidak disediakan malaikat pencabut nyawa itu. Oleh karena itu waktu Yesus mati, tidak ada siapapun yang mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi dia mati menurut kehendaknya sendiri. Saya tidak bisa, Pak Heru tidak bisa. Pak Heru besok datang ke rumah saya jam 8 ya. Kenapa? Besok saya mati. Bisa begitu? Tidak bisa. Ya kan? Aku berkuasa memberikannya. Artinya aku berkuasa untuk mati. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan aku berkuasa untuk bangkit lagi. Nah kalau Yesus tidak punya kodrat keilahian, gimana dia bisa punya kuasa untuk membangkitkan itu? Oleh karena itu yang mati adalah pribadi firman Allah melalui kodrat manusianya, dia mengalami kematian tanpa keilahiannya mengalami mati. Sehingga keilahiannya itu bisa membangkitkan pada yang bersamaan kodrat manusia yang telah mati tadi, sehingga adanya kebangkitan. Jadi yang membangkitkan Yesus itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus sekaligus Tritunggal Maha Kudus yang membangkitkan. Karena dalam Roma 10 ayat 9-10 tadi yang membangkitkan adalah Bapa. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18 itu yang membangkitkan dirinya sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 11 yang membangkitkan Roh Kudus. Coba kita baca. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi yang membangkitkan Yesus dari orang mati siapa? Roh Dia, roh Bapa. Berarti Tritunggal Maha Kudus itu bekerja secara serentak dan bersama di dalam kebangkitan Yesus. Berarti Yesus ketika jadi manusia tidak hanya tahu ya Romo, tetapi juga mungkin memang malah dalam rencana Bapa itu, dalam rencana kan tadi Allah dikatakan dari Markus, untuk mati menebus dosa manusia. Dia mengatakan kan. Iya. Dan juga mengatakan dalam Markus 10 ayat 45 tadi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tahu kalau dia datang untuk mati, untuk menjadi penebus. Justru memang dalam agenda penebusan, misi penebusan. Jadi ini bukan ajarannya Paulus, enggak, ini dari Yesus sendiri. Karena ada yang menuduh ini ajarannya Paulus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Kamu kurang jauh membaca kitab suci. Berarti kalau bicara tentang penebusan dosa, itu justru sebenarnya inilah titik tolak iman Kristen itu memang dari penebusan dosa itu ya. Penebusan dosa bagian penting sekali, bahkan sentral dalam kehidupan iman Kristen. Dan ini di agama-agama yang lain mungkin nggak ada. Mereka yang berusaha nebus dosanya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Jadi ini yang membedakan iman Kristen dengan yang lain, agama betul, lain sebenarnya ya. Bagaimana penebusan dalam perjanjian lama itu terhubung dengan kematian Yesus? Perjanjian lama itu isinya nubuat dan simbol-simbol akan kedatangan Yesus yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Nah, simbolnya itu pada korban-korban. Maka adalah inti daripada ibadah perjanjian lama adalah korban harian setiap pagi dan setiap senja untuk setiap dosa manusia, lalu perayaan korban Paskah, perayaan korban hari raya pendamaian,
Dan dalam korban-korban inilah ini semua digenapi dalam Tuhan Yesus melalui penyalibannya di atas kematiannya di atas salib. Jadi dalam perjanjian lama ya ada penebusan, hanya penebusan wujudnya wujud simbol. Sehingga orang perjanjian lama itu diselamatkan oleh Yesus melalui antisipasi di dalam keyakinannya kepada nubuat tentang Yesus ini. Kalau toh mereka diselamatkan. Jadi mereka bukan diselamatkan di luar Yesus, tidak. Tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui antisipasi kedatangannya yang disimbolkan dalam korban-korban ini. Sementara orang yang percaya itu diselamatkan oleh korban yang sama, tapi yang sudah digenapi melalui partisipasi dengan pengorbanan Yesus ini. Jadi kalau itu sudah disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama, berarti sebenarnya para nabi juga percaya akan ada Mesias yang akan menebus dosa manusia. Oh iya, jelas sekali. Yesaya 53 itu apa isinya? Termasuk penderitaannya pun semua diceritakan kan di situ, iya kan? Jadi sebenarnya sangat aneh ya kalau di perjanjian lama sudah dinubuatkan, tetapi percaya nubuatan Nabi, tapi nggak percaya tentang Mesias yang menebus dosa dengan cara menderita bahkan mengalami kematian sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak melihat kejatuhan manusia itu sebagai sesuatu tragedi. Nah, kalau kita melihat bahwa itu sebagai tragedi dalam kejatuhan Adam di Taman Eden itu. Bukan sebagai kejatuhan yang harus ditebus. Bukan hanya sekedar terpleset, bukan. Ya memang tragedi yang memerlukan penanganan dari Allah secara serius. Lalu apa perbedaan kalau kita misalnya coba melihat, kan ada beberapa polemik ini terutama dengan saudara-saudara kita Muslim ya. Apa perbedaan pandangan Kristen? Tadi kan Romo sudah jelaskan dengan sangat gamblang ya, sangat jelas sekali. Lalu ada kan kadang-kadang saudara-saudara kita yang Muslim punya pandangan yang berbeda nih tentang penyaliban Yesus itu. Ya mereka nanti akan bertanggung jawab. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Silahkan menerima hukuman ini. Ya kan? Tidak usah saya beri komentar lagi. Nah, kita baca juga dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan Terhadap siapa? terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Silahkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang berolehnya kita dapat diselamatkan. Ya silakan tolak Yesus. Sebab tidak ada nama lain. Kalau kamu tolak ini, tidak ada nama lain. Lalu apa tanggapan Romo kalau begitu tentang pandangan banyak orang termasuk saudara-saudara kita kaum Muslim yang berkata Yesus itu tidak disalib, itu hanya satu ilusi, itu sesuatu yang tidak nyata. Ya begini, sudahlah tutup Quran, tutuplah Alkitab, kembali kepada sejarah. Orang-orang yang tidak percaya Yesus itu loh menyatakan, ahli-ahli sejarah itu menyatakan Yesus memang disalibkan. Yosefus, dia ahli sejarah Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, menyatakan dalam bukunya Kejaman Kunoan Bangsa Yahudi bahwa Yesus memang disalibkan. Lalu ada lagi Talus, seorang ahli filsafat dari Mesir, yang pada zaman ketika Yesus disalibkan dan ketika di Yerusalem ada gelap gulita, ternyata dia mencatat bahwa di Mesir pada zaman itu, jam itu, hari itu ada kegelapan. Terus Pliny the Younger,
mengatakan bahwa ketika itu ada kekacauan di Roma yang disebabkan oleh seorang yang bernama Kristus yang telah dibunuh mati oleh prokurator kita Pontius Pilatus. Dan ada banyak bukti-bukti yang lain dari sejarah di luar Alkitab yang meneguhkan Yesus telah mati. Dan mengenai Yesus yang tidak mati tapi disalibkan telah kita bahas bahwa sebelum ada itu diyakini oleh saudara-saudara Muslim, aliran sesat namanya Doketisme yang dipimpin oleh Basilides menulis Injil sesat namanya Injil Basilides yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Tapi landasannya bukan sejarah. Landasannya karena keyakinan mereka bahwa tubuh ini sesuatu yang buruk dan yang menciptakan tubuh ini Allah yang jahat, yaitu Allahnya perjanjian lama, dan Yesus itu datang dari Allah yang baik, berarti mereka percaya ada dua Allah. Dan Allah yang baik tidak mungkin menciptakan tubuh ini, maka Yesus datang pura-puranya, kelihatannya sebagai manusia dan kelihatannya sebagai disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Nah itu kalau kita dapatkan sumber-sumber di luar Alkitab. Secara historis sebenarnya nggak perlu diragukan. Ya tidak perlu Sejarawan diragukan. sudah mencatat ya. Iya. Dan mereka orang-orang yang nggak percaya Yesus. Ya, Artinya betul. orang-orang yang netral, Ya, objektif. Memang fakta sejarah itu ada. Iya gitu ya. betul ya. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu bahwa Yesus memang benar-benar pernah ada dan pernah disalibkan. Contohnya seorang liberal yang radikal, modern, namanya Bart Ehrman. Wah, dia mengkritik macam-macam dari Alkitab, tapi dia mengatakan satu hal yang paling pasti dalam kehidupan Yesus, dia mati disalibkan. Itu katanya dia. Padahal tulisan-tulisan Bart Ehrman ini sering digunakan oleh para polemikus ini untuk mendukung pendapat mereka, tapi Ehrman tidak mendukung pendapat mereka bahwa Yesus memang disalibkan. Jadi tidak perlu ragu bagi kita orang-orang Kristen ya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah disalibkan. Tetapi bagaimana Romo untuk menjelaskan penebusan Yesus ini kepada orang Muslim atau saudara yang lain yang agama lain tanpa harus menyerang kepercayaan Ya mereka? seperti yang sudah kita lakukan selama ini kan nggak nyerang siapa-siapa. Kita hanya menyatakan apa yang kita yakini, udah gitu aja. Apa yang faktanya, sejarah, ya, harus jelasin aja ya, tanpa harus menghina. Ya, tanpa harus menghina. Lalu apakah penebusan dosa berarti orang Kristen bisa bebas nih berbuat dosa? Sebab ada orang Nah, berkata kita seperti dibebaskan dari dosa agar bisa hidup dalam kebenaran. bukan supaya bebas berbuat dosa. Ya. Bukan. Coba kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Melalui penebusan. Tetapi Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. nah ini janganlah kamu dibebaskan dari dosa supaya kamu dapat melakukan kebenaran, bukan malah justru melakukan dosa. Maka dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, yaitu merdeka dari dosa, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Bukan dosa yang harus kita laksanakan, tapi melayani orang, melayani sebagai ekspresi kasih. Jadi sangat tidak bertanggung jawab kalau ada orang Kristen yang berkata, kan dosa kita sudah ditebus. Itu yuk kita pikiran berbuat dosa." sesat. Sesat. Tidak ada ajaran Kristen begitu. Iya. Kalau begitu berarti salib itu bukan simbol kekalahan, tetapi justru sebenarnya simbol kemenangan. Iya, ya, kemenangan dari dosa, kemenangan dari kematian, kemenangan dari iblis, kemenangan dari kematian. Romo ini terakhir. Jika Yesus melalui penyalipannya sungguh telah menebus dosa seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Lalu apa artinya jika kita tetap menolak Yesus? Ya tadi 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dan mengadakan pembalasan Nah ini kalau Yesus datang akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan sudah. kita. Kalau sekarang tidak mau mentaati Yesus, ya tunggu balasannya nanti. Karena kalau sekarang kita tidak mau mengakui Yesus Tuhan, nanti dipaksa lidah kita untuk mengaku.
Kita mau atau tidak bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kalau kita dipaksa untuk mengaku, wah itu sakitnya luar biasa itu nanti. Filipi 2 ayatnya 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Sebagai Mesias, Raja segala raja. Terus? dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa nama di atas segala nama itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini dia. Sekarang kalian boleh mengejek, enggak apa-apa. Kami terima. Toh nanti yang bertanggung jawab nanti kamu dipaksa untuk mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Dan nanti tunggu zamannya nanti. Tunggu saatnya. Oke, sebelum kita tutup Romo, mungkin ada pesan khusus nih untuk orang Kristen sendiri nih. Ya, pesannya khusus untuk orang Kristen, belajar baik-baik imanmu supaya tidak gampang karena pengaruh perempuan mau menjual Yesus, mau kedudukan, mau meninggalkan Yesus, mau diberi uang, mau meninggalkan Yesus. Ngeri. Kalau kamu meninggalkan Yesus hanya karena itu saja, sangat murah itu harganya. Jangan tinggalkan Yesus untuk alasan apapun. Sebab tidak ada yang akan menolong kamu kalau kamu meninggalkan Yesus nanti pada waktu dia datang. Terima kasih. Iya, wah luar biasa. Ini satu pesan yang tegas sekaligus keras tetapi mengingatkan kita semua. Luar biasa. Banyak hal yang selama ini mungkin jadi pertanyaan. Hari ini kita gali bersama, kita belajar banyak bahwa penebusan dosa dalam iman Kristen bukan sekedar konsep, tetapi adalah karya nyata kasih Allah di dalam sejarah. Yesus bukan sekedar tokoh, dia adalah sang penebus, sang Mesias yang memilih salib bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih dan kuasanya. Terima kasih banyak untuk Romo Daniel, ya. Senang boleh bincang-bincang lagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Saya percaya penjelasan Romo saat ini mencerahkan, membuka pikiran, dan kiranya hati banyak orang juga dijamah Roh Kudus ketika penjelasan tadi disampaikan ya. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga untuk Anda God's Lover yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Silakan tinggalkan pertanyaan atau refleksi Anda di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, mungkin itu bisa menjadi masukan bagi tim Diaspora TV untuk mengangkatnya jadi topik yang perlu dibahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena makin banyak yang tahu, makin banyak yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di episode Diaspora Talkshow berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.
kasih.